hujan, musim rambutan, musim pilkada, musim asap, musim kebakaran hutan, musim hujan. Kalau udah musim hujan, becek jalan. Untung anak-anak santri sekarang udah ada paving block. Oh dulu becek, kasihan. Kalau udah musim panas, panas minta ampun, berkeringat. Aku panas saja dari tadi, kata orang. Tapi tidak musim panas, rupanya tak mandi. Patutlah. Saya hari ini udah 2 kali mandi. Mau mengajar subuh, mandi. Mau mengajar ini, mandi. Karena habis ini langsung kami ke mandi lagi. Tempat pengajian nanti malam mandi, namanya mandi angin. Mandi angin di Minas. Orang biasa mandi air, ini mandi angin. Di mana-mana ada mandi air sama mandi uap. Di Riau ada mandi angin. Ini tempat kami pengajian nanti malam. Maulah terkentut-kentut balik ini. Mandi angin. Siapa yang puasa 1 hari, dijauhkan Allah wajahnya dari api neraka 70 musim. Arti 70 musim itu apa? 70 tahun. 70 musim itu artinya 70 tahun. Itu arti 70 musim. Nabi Musa menikah dengan anak gadis Syuaib. Aku nikahkan engkau Musa dengan anakku, kata Syuaib, dengan mahar mengembala kambing 8 hijaj. Anta ajurani 8 hijaj. 8 musim. Mengembalakan kambing 8 musim berarti 8 tahun. Bukan 1 tahun itu dihitung 4 musim. Enggak. Musim dingin kan sekali, musim gugur sekali, musim panas sekali, musim bunga sekali. Maka dihitung 1 tahun itu 1 musim, masing-masing 1 musim. Jadi kalau 8 musim bukan 2 tahun, 8 tahun. Mengembalakan kambing 8 tahun. Cantik kali rupanya anak Syuaib itu. Sampai mau Musa mengembala kambing 8 tahun. Disempurnakannya pula 2 tahun lagi. 10 tahun dia mengembala kambing. Tak ada satupun ayat dalam Quran menceritakan macam mana cantiknya anak Syuaib. Tapi ada sifatnya 1 ayat. Tamshi ala istihya. Cuma itu. Tamshi berjalan ala istihya, malu-malu. Perempuan yang berjalan malu-malu layak untuk dinikahi dengan mahar 10 tahun menjadi pengembala kambing. Itulah yang tak ada sekarang. Semuanya kehilangan malu. TikTok. Heran saya. Udah macam ulat pinang. Bukanlah scroll. Isinya perempuan yang tak tahu malu. Maka santri-santri dijaga supaya dia punya malu. Yang paling bahaya ini sudah tak tahu malu. Kalau sempat kita punya anak perempuan tak tahu malu, habislah harga diri kita tergadai. Mudah-mudahan anak-anak ibu diselamatkan Allah SWT. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu 1 cabang dari iman. Iman itu 73 sampai beratus cabang. Tinggi cabang paling tinggi la ilaha illallah. Cabang paling rendah membuangkan duri batu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah 1 cabang iman. Kalau dah tak bermalu berarti tak beriman, tak sempurna iman. Hadis ini tinggi kualitasnya. Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Sepakat Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Oke, kita lanjutkan hadis 308. An Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu, an Rasulullah SAW, dari Nabi SAW. Man shoma sittata ayyamin, siapa yang puasa 6 hari. 6 hari. Kalau tadi 1 hari, ini puasa 6 hari. Ba'dal fitri, setelah Idul Fitri. Kana tamamis sanah, berarti dia dapat pahala setahun. 6 hari Idul Fitri,
Ramadan 30 hari. 30 tambah 6 36. Kenapa pula setahun? Man jaa bil hasanati falahu. Halo. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal satu dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal satu dibalas 10. Puasanya 30 tambah 6 sama dengan 36 kali 10 360. Itulah maka dia dapat pahala puasa setahun. Sudah lewat. Sekarang sudah masuk 10 Zulqa'dah. Sebulan lagi kita Idul Adha. Man jaa bil hasanati, ini ayatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10. Rawahun Nasai. Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Wa Ibnu Majah. Hadis ini ada dalam Sunan Ibni Majah. Wa hadza lafzuhu. Ini lafaznya. Hu. Kemana pergi hu? Halo. Kemana pergi hu? Rawahun Nasai. Hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Wa Ibnu Majah. Ada dalam Ibnu Majah. Wa hadza lafzuhu. Ini lafaznya. Kemana perginya? Saya ulang sekali lagi. Rawahun Nasai. Yang pertama Imam Nasai. Wa Ibnu Majah. Ibnu Majah. Wa hadza lafzuhu. Ini lafaz darinya. Nasai Ibnu Majah. Hadza lafzuhu. Hu-nya pergi ke Ibnu Majah apa Nasai? Kalau ketemu dhamir, kata ganti, baliknya ke orang terakhir. Nasai Ibnu Majah. Hadza lafzuhu. Hu-nya baliknya ke sini. Paham? Dhamirnya balik ke orang yang terakhir. Nasai Ibnu Majah. Hadza lafzuhu. Hu-nya baliknya ke Ibnu Majah, bukan ke Nasai. Itu kaidah. Tengok yang terakhir. Ini ada santri namanya Aisyah, Fatimah, Khadijah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Ini air minumnya. Air minum siapa? Zainab yang terakhir. Begitu kaidah dalam bahasa. Dhamir balik ke yang terakhir. Faham tu? Faham tu kalau bahasa awaknya. Are you understand? Yes, I do. Yes, I understand. Rupanya kalau habis makan salah lawak kau lancar bahasa Inggris. Hadis yang terakhir. Terakhir nanti baru kita sambung 309. Wazadan Nasai. Imam Nasai ada menambahkan. Fasyahrun bi asyrati ashhur. Puasa 1 bulan sama dengan 10 bulan. Wa siyamu sittati ayam. Puasa 6 hari ba'dal fitri tamamus sanah. 6 hari sama dengan 60 hari. 10 bulan tambah 60 hari sama dengan 12 bulan. Wa ibni Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan sama bunyinya macam ini. Wa akhraja Ibnu Hibban. Ada pula imam namanya Imam Ibnu Hibban. Bunyi lafaznya, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, wa sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faqad shoma sanah, dia dapat pahala macam puasa setahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahmad siapa? Halo. Ahmad apa? Ahmad mana? Begitu banyak Ahmad di dunia ini. Imam Ahmad katanya. Ahmad apa? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu siapa? Imam Hanbal.
Kalau disebut dalam hadis riwayat Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu Imam Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Ingat itu. Wal Bazzar diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Wat Tabrani diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wal Baihaqi diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa nama kitabnya? As-Sunan Al-Kubra. Kenapa Ustaz tanya santri? Mereka masih belajar sekolah. Ibu tak sempat lagi memikirkan memandikan anak, pampers lagi, gulai, belacan lagi, belanja. Kalau saya tanya juga itu, bukan berarti saya bilang ibu tak layak belajar ini. Anak-anak ini belum lagi berpikir macam-macam. Saya khawatirnya nanti kalau ibu selalu memfokus ke sini, pas nanti suami minta buatkan kopi ya dek, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani dan Imam As-Suyuti. Hajar al-Aswad, apa ini kata? Datang dia kemari, tolong ruqyah istri saya Pak Ustaz, kata. Min hadisi Jabir, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Habis, nanti pertemuan akan datang bulan Juni. Hadis 309. Syukran. Syukran itu terima kasih. Kalau bahasa kampung kami, merci beaucoup. Merci beaucoup bahasa Prancis artinya terima kasih. Bahasa Inggrisnya thank you. Bahasa Maduranya mator sekelangkong. Mator sekelangkong. Mohon doa untuk kesembuhan ibu saya. 6 bulan beliau tak bisa berjalan karena pengapuran tulang. Kalau sudah tua, tulang kita itu rapuh macam batu kapur. Almarhumah mak ni, satu cincin tulang belakang ni tanggal kena lapuk. Ibu yang sudah agak tua, jangan naik ke atas tembok, jangan naik ke atas meja-meja, takut patah. Bukan meja itu patah, kaki awak patah. Karena kita udah tua. Anak sibuk mengurus laki dia, maka pandai-pandailah mengurus diri. Kalau masih bisa minta tolong, tak tolong. Tabung gas berat jangan diangkat, nanti tangan patah. Pengapuran itu efek tua, memang tak bisa dihindari. Ada jenis orang yang cepat pengapuran tulang, katanya kurang kalsium. Sebagai seorang ibu dan seorang istri, apa ada amalan yang bisa dilakukan agar emosi kami tidak naik turun? Kalau masih emosi, berarti masih hidup. Yang saya khawatirkan ibu tak ada emosi lagi. Tenang, Bu, tadi saya tengok laki ibu membonceng orang. Ikhlaskan aja. Saya tengok tadi anak ibu dibawa orang nonton. Serahkan pada Allah. Selama ibu masih mau marah, masih mengamuk karena Allah, mengamuklah. Tapi mengamuknya karena Allah. Nabi itu rupanya sabar-sabar aja, dia mengamuk dia. Ditengok Nabi ada orang berkelahi tentang ayat Quran, marah Nabi. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ni hobinya berkelahi aja, kata Nabi. Ada masanya lembut, ada masanya. Yang tak boleh itu tak tentu arah, marah-marah. Tak. Tanya santri ni. Tanya santri. Kalau sekarang ditanya segan orang ini jawab, karena saya ada di sini. Tanya. Ustaz Somad itu pernah dia marah-marah tak tentu arah? Tak pernah. Tak pernah saya amuk, saya marah sekali pun tak ada. Tanya. Tak pernah saya.
SP1 surat peringatan, melanggar lagi SP2, melanggar lagi SP3, melanggar lagi karantina 6 bulan. Tak lagi sanggup, panggil orang tuanya, jemput baik. Bu, Pak, dulu kalian serahkan anak kalian ke sini kan? Ya, aku tak sanggup, bawalah balik. Ngamuk kita marah. Ini anak menghabiskan energi kan? Ngamuk kita, stroke kita. Mau rupanya dia jaga kita. Ngamuk gitu. Ini anak ini naik setan saya. Habis itu orang balik, alah sama tuh ngamuk-ngamuk dan tidaklah. Makanya saya tak ada. SP1, SP2, SP3 6 bulan keluarkan. Saya pernah mengeluarkan santri 15 orang. Keluar semua. Asal melanggar keluar. Tapi tidak sikit-sikit marah, sikit-sikit mengamuk. Asal ceramah, nengok jamaah mengantuk, mengamuk. Selama mengajar 4 tahun sini, pernah saya marah menengok ibu mengantuk? Pernah. Oh, tidur-tidurlah. Kalau orang bisa tidur, itu tandanya sehat. Berapa banyak orang kaya tak bisa tidur karena sakit insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata tak bisa tidur. Ibu asal nampak ustaz tertidur, asal nampak ustaz masuk, sehat. Lanjutkan. Saya pun kadang emosi. Tak tahu kita bangun pagi tiba-tiba suntuk aja bikin. Tapi kadang-kadang bangun pagi cerah aja. Tidak ada jalan lain kecuali banyak-banyak bersodako. Banyak-banyak bersolat. Banyak-banyak bersolawat. Yang mana yang betul Pak Ustaz? Tiga-tiga betul. Amal lisan, solawat. Amal badan, solat. Amal harta, sodako. Tiga-tiga betul. S3. Solat, sodako, solawat. Amalkan tiga-tiga itu, Allah yang akan menurunkan ketenangan dalam hati. Hati kita ini bukan punya kita, punya Allah. Bukan punya kita. Hati ini punya Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah, lembutkan hatiku ini. Sembahyang ibu tahajud tengah malam. Kalau ibu marahnya sama bapak, berdoanya pas di samping dia. Ya Allah, lembutkan hatiku, mau kuhamu aja dia ini. Lembutkan hatiku ya Allah, sebagaimana aku menengok dia 30 tahun yang lalu, waktu di simpang jalan Kamboja. Itu masih hutan lagi rimbun ya Allah. Bagaimana status pernikahan orang yang menikah? Status dia menikah, namun dia sudah hamil sebelum menikah dan anak yang dikandungnya meninggal. Apakah dia harus menikah ulang lagi dengan suaminya? Maaf, cakap dia melakukan hubungan terlarang, lalu kemudian hamil. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu dinikahkan oleh Pak Kua. Kunikah Pak Kua hanya mengurus surat. Pak, nikahkan, walinya menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikahnya sah apa tak sah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i nikahnya sah. Tapi dia sedang hamil Pak Ustaz. Tidak ada larangan perempuan hamil nikah. Menurut mazhab Syafi'i, nikahnya sah. Hukum Islam di Indonesia mengikut mazhab Syafi'i. Makanya Pak Kua tak pernah nanya sudah berapa bulan. Ya, dan Pak Kua tak berhak nanya itu. Nikahnya sah. Yang jadi masalah bukan masalah nikahnya, setelah nikah. Setelah nikah, lahir anak, anak tidak bisa pakai bin Parno, nama lakinya Parno, tak bisa. Ini anak saya Pak Ustadz,
Saya sudah tes DNA dibawa ke Singapura, ini anak saya. Itu bukan anakmu. Tapi darahnya sama, golongannya sama. Ini anak saya, bukan anak. Kenapa tidak diakui anak saya? Karena kau mencoblos sebelum hari H. Kertas pemilu tidak diakui. Paham? Tidak boleh pakai bin. Pakai bin ibunya. Pakai bin mak. Anak yang lahir akibat hamil duluan pakai bin ibunya. Mati si bapak nih, apakah anak didapat warisan? Mati tak dapat warisan. Mati si anak, si bapak tak dapat warisan. Mati si bapak, si anak tak dapat warisan. 3. Bin tak boleh, anak tak dapat warisan. Bapak kalau anak tu mati tak dapat warisan. Anak ni perempuan, mau menikah, bisakah bapak ni mewalikannya? Tak bisa. Jadi kalau ada kejadian di kampung, di keluarga kita, menikah mereka hamil, nikahnya sah. Tapi ingatkan nanti setelah anak itu lahir, ada konsekuensi hukum yang berlaku. Jangan nanti anak ini gadis umur 20, 25 mau nikah, jangan kau walikan. Jangan kau walikan, itu bukan anak kau. Kau tak sah wali. Kalau kau walikan tak sah nikahnya, berzina dia dengan laki dia. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kau pura-pura mencret. Bilang sama Pak Kua, Pak Kua aku sakit perut pagi. Pura-pura opname kau di rumah sakit. Jangan kau mengangkatkan. Tak tahu kau mau lari kemana, pergi ke jembatan Leton, terjun kau ke bawah. Udahlah dulu menyusahkan nama ayah kau, sekarang menyusahkan anak kau pula. Setelah nikah, ini tadi masalah nikah dia. Kemudian anaknya tadi lahir. Apakah mereka perlu akad lagi? Akad yang pertama tadi sah atau tak sah? Sah. Kenapa diulang lagi akad? Makanya kalau ada yang mengatakan akad ulang, tanya dia balik. Akad yang pertama dulu sah? Sah. Kenapa diulang lagi akad? Mana boleh akad 2 kali? Kalau kau bilang akad yang pertama itu tak sah, kenapa kau biarkan dia serumah? Berarti berzina lah dia selama ini. Akadnya sah, akadnya sah, akadnya sah. Jelas? Nah, tak juga jelas, saya ulang sekali lagi nih. Apa kunci hidup tenang? Hidup kita ini 3. Masa lalu sudah lewat, masa akan datang kita tak tahu. Hidup kita yang sesungguhnya adalah masa maka nikmatilah sekarang. Kenapa orang terlalu banyak bersedih dan takut? Karena dia terlalu menengok masa lalu dan terlalu membayangkan masa depan. Saya tak terlalu bayangkan masa depan. Dan saya tidak terlalu sedih masa lalu, karena aku hidup di masa sekarang. Ibu lah ibu, misal. Ibu terlalu sedih masa lalu. Kalaulah aku nikah dulu dengan calonku yang matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 2 meter, turis bule, bahagianya aku sekarang. Lalu bersedih. Balik rupanya masa lalu itu. Tidak kan? Syukurilah laki yang ada sekarang. Betul Pak Ustaz. Kok nikah aku sama bule itu dulu, mungkin tak bisa aku ikut pengajian, takut aku dia diambil tetangga. Tapi dengan suamiku yang ini Pak Ustaz, aku ikhlas. Mau diambil orang, ambil lah. Tak ada cemasku sikit. Dia pun hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam lutut berkulis. Akan datang. Kalau saya terlalu memikirkanlah akan datang. Nanti akan datang, akan begini. Tapi saya berpikir tentang akan datang. Kalian sekarang kelas 2, nanti naik kelas 2 SMA. Berarti tahun 2027 kalian mesti kuliah. Di belakang masjid itu akan ada insyaAllah 20 kelas 4 lantai untuk sekolah tinggi agama Islam Az-Zahra. 2027 kalian masuk, berarti 2031 selesai S1. Berarti selesai S1 aku mesti buka
Az-Zahra 3, Az-Zahra 4, Az-Zahra 5, Az-Zahra 6, supaya anak-anak ini bisa mengajar sekolah. Tak mungkin dia hanya sekedar sarjana hafal Quran, baca kitab dan mengajar. Berarti mesti ku carikan calon suaminya yang hafal Quran juga. Mesti ku jumpakan dengan murid-muridku yang ada di Palas. Semua saya pikirkan itu, tapi saya tidak terlalu takut. Dia ceritakan sama ustazah, aku mau anak-anak ini begini. Karena takut aku kalau dapatnya laki Fir'aun, hilang hafalan dia. Dapatnya laki hantu. Jangankan hafalan, jilbabnya terbang melayang. Kalau ayah dia, yang dipikirkannya cuma satu anaknya itulah. Kalau aku, SMP 3 kelas, aliyah 3 kelas, kupikirkan itu semua. Tahun 2027 dia tamat, masuk kuliah. 2031 dia tamat. Berarti habis itu dia nanti masuk S2. Tak mungkin dia cuma kuliah aja, berarti dia mesti menikah, punya suami. Suaminya mesti baik. Saya pikirkan itu, tapi tidak membuat saya lalu takut melihat masa depan. Nikmati yang ada sekarang. Saya menikmati sekarang. Pagi tadi ceramah di SMK 1. Habis SMK 1 di Masjid An-Nur dengan BI. Habis itu khutbah di Masjid Al-Iman Jalan Bakti. Habis itu tanya jawab dengan jamaah. Habis itu rapat Yayasan Tabung Wakaf Umat. Habis itu sekarang pula ini pengajian ibu-ibu Az-Zahra. Ini sekarang mandi angin malam. Nanti malah pulang subuh besok di Masjid Polda. Habis Masjid Polda, acara di Hotel Pangeran. Habis itu acara akikah anak Pak Maskur. Saya menikmati. Jadwal-jadwal ini saya nikmati. Jumpa dengan orang saya senyum. Foto Pak Ustaz. Nggak capek Ustaz. Apa yang dicapaikan? Hidup ini mesti dinikmati. Lalu kita suntuk, stres, depresi, tertekan. Rupanya kalau gila kita, kalau sakit kita, ada orang ngurus kita. Bahagiakan diri ibu. Bahagiakan, aku bersyukur aku jadi hamba Allah. Aku bersyukur aku jadi hamba Allah. Aku bisa pengajian jalan Boja. Sore Jumat aku ngaji. Anak-anak aku bisa baca Quran di sini. Nanti anakku SMP aliyah ngapal Quran, tahfiz Quran. Ini siap nanti 27 kelas untuk SD. Ini yang non boarding. Siap nanti masjid, kita ngaji di masjid. Lapangannya luas. Ibu mau main takraw, mau main bola, bisa di lapangan. Apa yang dipikirkan? Dunia ini besar. Dunia yang besar ini mau kita masukkan ke kepala kita. Pam, pecah pembuluh darah, stroke. Sehat, syukur, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Apa kunci hidup tenang Pak Ustaz? Menerima ketetapan Allah, serahkan semua pada Allah, tidak terlalu mengkhawatirkan yang apa yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka menjelek-jelekkan anaknya ke saudaranya? Bahkan saya sering dijelekkan ke saudara saya sendiri. Padahal saya selalu berusaha membuat dia bahagia. Apapun keinginannya, saya berusaha memenuhinya. Dan uang bulanan selalu saya kirim Ustaz. Akan tapi saya selalu jelek di matanya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apalah yang perlu dilakukan ya? Susah menceritakannya karena mak kalian masih hidup. Nanti setelah mak kalian meninggal, macam makku meninggal, barulah kalian datang menjumpai saya dan bilang, Ustaz, kalau hiduplah makku itu lagi, ku biarkan dia bercakap 24 jam. Kok hiduplah makku itu lagi Pak Ustaz, biarlah aku dijelek-jelekkannya, streaming dia menjelekkan aku di Instagram Pak Ustaz. Kok hidup makku itu lagi Pak Ustaz, biarlah aku dijelekkannya di seluruh jalan Kamboja nih Pak Ustaz.
Waktu itu penyesalan tak lagi bermakna. Nasi sudah jadi tai ayam. Selagi mak masih ada, senangkan dia. Kau ini memang anak kurang ngajar, anak tak berbakti, anak itu gini. Kunci menghadapi orang tua 3. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Bahagia. Itu jurus saya dengan orang tua saya. Saya menjaga mak saya dari 2008 sampai 2019, 11 tahun. Kunci saya menghadapi dia, diam, diam, diam. Asal balik saya pengajian, diam, diam. Asal balik saya pengajian, dari mulai pagi mengajar 4 kelas di UIN, pergi ke Rokan Hulu, balik malam dia belum tidur. Apa-apa kata dia, diam saya. Nampak saya sudah berhenti, capek, tidur dia, saya pun tidur. Tak pernah saya lawan sekalipun. Dan saya tak menyesal. Saya tak pernah menyesal. Yang saya sesali, saya kurang membahagiakan dia. Saya terlalu sibuk ceramah sehingga kurang. Kalaulah panjanglah umur dia, menengok anak-anak ni menghafal Quran, oh senangnya dia. Kalau panjanglah hidupnya dia sekarang, menengok ibu-ibu di sini senang. Jadi kalau masih ada mak kalian mau ngamuk dia, merepet dia, nikmati saja. Nanti sampai masanya dia meninggal, kalian rindu mendengar repetnya, kalian rindu mendengar cakapnya. Akhirnya kalian pun bercakap ke Tuhan, ya Allah, hidupkanlah dia lagi, biarlah aku dijelek-jelekkannya. Dengan orang tua itu macam membaca Quran buruk. Macam mana Quran buruk? Mau dibaca tak terbaca karena udah dimakan rayap, titik banyak 3. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. 7 jurus menghadapi orang tua. Kalian balik libur mak, 7 jurus. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Diam. Sampai akhirnya dia hilang sendiri. Ketika sudah full bakti kita, disitulah kita merasa senang. Aku mau balik ke kampung, tiap 6 bulan aku mau kenduri. Saya buatkan rumah. Tang, siap, 300 juta. Jadi sekarang jadi kantor Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Aku dulu waktu masih gadis, gelang punya ayahku, punya makku hilang. Pergi saya ke pasar Ramayana, saya carikan gelang emas segini, segini, segini. Pound saya beli segini, harganya 27 juta, hanya buahnya saja. Balik, ku pasangkan sini, pasangkan sini, pasangkan sini. Cantik yang kau beli. Meninggal dia, saya buka di lemari itu, masih ada. Saya kumpul, saya bagi 2 warisan dengan adik saya. Aku bilang sama adik saya, yang jatah aku ni, aku mau buat masjid untuk mak. Itulah cikal bakal beli tanah Masjid Hajah Rohana. Buka-buka lemari, dapat duit, dapat emas. Saya kasih tiap bulan 10 juta. Saya belikan mobil CR-V 450. Saya panggil si putra, kau bawa emak ni berjalan, kemana dia mau. Pergi dia ke Medan, pergi dia ke Brastagi, pergi dia ke Danau Toba, pergi dia ke Samosir, pergi dia ke Sukahati dia. Makanya kalau ada orang mengadu ke saya, emak saya ni Pak Ustaz, saya tanya, apa yang udah kau kasih ke dia? Apa yang udah kau kasih ke dia? Rumah ku buatkan, emas ku kasihkan, mobil ku berikan. Itu pun aku menyesal sekarang. Kau apa yang udah kau kasih? Makanya banyak orang kalau ngadukan emaknya ke saya, taubat deh, habis itu tak datang lagi. Entah apa yang udah dikasihnya ke emak. Kau gendong, apa kata Abdullah bin Umar? Kau gendong dia dari sini, kau
bawa dia ke Makkah, ke Madinah, tawaf, sa'i, umrah, tak dapat menebus sekali teriakannya waktu melahirkan engkau. Jadi kalau masih ada dia, bahagiakanlah dia. Kalian balik, tunjukkan kalian hafal Quran, tunjukkan kalian bisa baca kitab, tunjukkan kalian Ma'had Az-Zahra. Insya Allah senang hidup kalian, dijamin 100% senang hidup. Saya belum pernah menengok orang membahagiakan orang tua hidupnya susah, belum. Sudah jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Setiap orang membahagiakan orang tuanya pasti bahagia 100%. Janji Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak saya, santri-santri kita ini semuanya berbakti ke kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya jelaskan. Sudah keluar kartu kuning, habis waktu. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, jamaah kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah, sampaikan bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhumah mak kami, almarhum ayah kami, atuk kami, nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Allahumma aslih dzata bainina, ada saudara kami, jamaah kami yang bertengkar, lembutkan hatinya supaya berdamai ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, anak-anak kami dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman yang benar, waj'alhum minal huffaz wal hafizat, jadikan mereka menjadi para penghafal Quran. Waqtim bis solihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi